Kepadamu Tuhan, kami menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang luar biasa, perbuatanmu ajaib di dalam kehidupan kami. Siang hari ini Tuhan kami menghampiri tahta-Mu dengan seluruh keberadaan kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada siang hari ini. Semuanya itu oleh karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah-Mu yang besar yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang sudah kami alami, yang boleh terjadi dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik dari kami, seluruh hidup kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan, ada di tempat ini untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Terimalah Tuhan yang terbaik dari kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang bekerja di antara kami, hadirat-Mu luar biasa terjadi di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangannya. Saya menyapa kita semua yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah dan di mana saja. Saya ingin membacakan satu ayat untuk kita pada siang hari ini, yang diambil dari Yesaya 30 ayat 18. Firman Tuhan berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin Bapak Ibu. Siang hari ini semua yang siap untuk memuji Tuhan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita, amin. Sepanjang tahun ini bahkan saat nanti kita akan memasuki tahun yang baru, Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam
yang perkasa. Setiap hari Dia selalu ada buat kita. Amin. Haleluya. Berkat Tuhan selalu ada buat kita. Amin, Bapak Ibu. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Allah itu Allah yang luar biasa baiknya. Dia selalu memegang tangan kita, tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Amin. Oh, oh, oh. Mari angkat tangan kita. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, kita punya Allah yang dahsyat. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, boleh berikan tos kiri dan kanannya, katakan Allah kita setia. Yes, haleluya. Haleluya, silahkan duduk kembali. Dalam hal apapun kita selalu membutuhkan penyertaan Tuhan, amin. Kita tidak dapat berjalan sendiri. Apalagi apa yang ada di depan kita tidak tahu. Kita tidak tahu, oleh sebab itu kita membutuhkan Tuhan untuk menuntun kita, menolong kita, memimpin langkah-langkah kita. Dan kita meminta penyertaan Tuhan yang luar biasa.
Pada siang hari ini mari kita menghampiri Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hatimu, kekhawatiranmu, persoalanmu, apapun itu. Katakan kepada Tuhan, minta Tuhan untuk menyertai engkau. Sebab kehadiran Tuhan itu adalah yang terutama dalam hidup kita. Syukur Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu.
semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dengan segenap hati kita menyatakan kepada Tuhan siang hari ini bahwa kita membutuhkan anugerah Tuhan, membutuhkan penyertaan Tuhan. Haleluya. Bukan karena kekuatanku, tanpamu kami tidak mampu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari dengan segenap hati jemaat saja katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk jaminan Tuhan yang Kau berikan buat kami. Asal kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir akan apapun juga. Sebab Engkau bersama-sama dengan kami. Tuhan, firman-Mu berkata bahwa Engkau sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kami sudah membuktikan penyertaan-Mu di tahun ini Tuhan. Dan kami akan melihat penyertaan-Mu yang luar biasa di tahun yang akan kami masuki. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami mau berserah kepada sumber dari segala sumber. Sumber hikmat, sumber tuntunan yang kami butuhkan. Ajar kami untuk selalu berpaut kepadamu Tuhan. Engkau adalah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kami yang kekal, Raja damai, yang menyertai kami, Allah Immanuel. Kemenangan kami hanya di dalam Engkau Yesus. Haleluya. Bapa Kau berjanji takkan lupakanku. Bapa Kau berfirman kan menyertaiku saat ku tak tahu arah langkahku. Kau memegang tanganku, membawaku pada kemenangan. Ku serukan namamu. Bapa Kau mendengar setiap seruan hati kami Tuhan. Oh, Kau selalu ada di setiap jalanku saat ku tak tahu arah langkahku. Kau memegang tanganku, membawaku pada kemenangan. Ku serukan namamu.
adalah Allah yang selalu mendengar seruan kami. Kau selalu ada di setiap jalan kami Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Kau selalu ada di setiap jalanku.
penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kehadiran-Mu Tuhan sungguh berarti dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih buat Yesus yang Bapa beri buat kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus, buat kami sebagai penasehat yang ajaib bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur siang hari ini Bapa. Haleluya. Roh Kudus, pimpin kami dalam kami belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap hati dan pikiran kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Kita sudah di ujung tahun 2024. Di minggu terakhir Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita sungguh sempurna, amin. Kita boleh melewati tahun ini, itu semua karena anugerah Tuhan Bapak Ibu. Semua karena kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, siang hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema penasehat yang ajaib. Ya, diambil dari Yesaya 9 ayat yang ke-5 dan ke-6. Saya bacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Seorang anak telah lahir untuk siapa Bapak Ibu? Untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk siapa Bapak Ibu? Untuk kita.
Itu karena begitu besar kasih Bapa buat kita, Bapak Ibu Saudara. Karena begitu besar kasih Bapa buat kita semua. Yesus diberikan buat kita sebagai penasehat yang ajaib. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita setiap hari, kita pasti butuh nasihat, Bapak Ibu. Karena di dalam kehidupan kita, kita pasti menemukan masalah. Kita pasti menemukan tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Ya, seorang penasehat itu adalah seorang yang memberikan bimbingan atau arahan, Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah seorang penasehat. Ya, mengapa kita perlu nasihat, Bapak Ibu Saudara? Karena setiap hari hidup kita ditentukan oleh keputusan-keputusan yang kita ambil, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita ditentukan oleh keputusan-keputusan setiap hari. Mengapa kita perlu nasihat? Ya, karena kita memiliki wawasan, pengertian, cara pandang yang sangat terbatas, Bapak Ibu. Kita tidak tahu semua hal. Ya, kita butuh nasihat. Ya, di dalam kehidupan kita setiap hari kita pasti butuh nasihat. Ya. Di dalam bisnis kita, ya, di dalam bisnis saya pribadi saya butuh nasihat dari orang lain. Ya, ketika saya nemuin masalah dalam bisnis saya, ketika saya menemukan tantangan, saya telepon teman saya yang lebih ahli dari saya. Saya telepon, saya tanya, "Bro, aku nemuin kasus seperti ini. Gimana nih solusinya?" "Oh, seperti ini kok, seperti ini, seperti ini." Ya, di dalam kehidupan kita pasti butuh nasihat, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan kita pasti butuh nasihat. Bahkan sekarang banyak bisnis, banyak pekerjaan tentang konsultan. Ya, orang di mana orang berkonsultasi. Ya, konsultan pajak itu mahal, Bapak Ibu. Ya, konsultan keuangan tarifnya juga mahal. Yang gratis itu cuman konsultan healing center, Bapak Ibu. Ya, gratis itu. Bahkan yang datang kadang masih disangoni. Ya, secara umum kita butuh nasihat. Ya. Untuk kita jaga kesehatan kita butuh nasihat dari dokter. Ya. Kita butuh penasehat. Kita belajar mengelola keuangan butuh penasehat juga. Ya, kita membangun pernikahan, orang yang mau menikah butuh konseling pranikah, kelas pranikah. Butuh nasihat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bahkan dalam cara kita mendidik anak kita butuh nasihat. Saudara-saudara yang masih jomblo juga butuh keajaiban. Ya, butuh mujizat, Bapak Ibu. Ya, dalam kehidupan kita setiap hari kita selalu butuh yang namanya nasihat, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau belajar apa kata firman Tuhan. Ya. Mengapa kita butuh nasihat? Ya, mengapa Yesus disebut penasehat yang ajaib yang diberikan untuk kita? Ya, mengapa Bapa memberikan Yesus itu sebagai penasehat yang ajaib buat kita? Kita mau belajar bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita butuh penasehat? Yang pertama, saya membagi menjadi 3 hal mengapa kita butuh penasehat. Yang pertama, karena kecenderungan hati manusia itu selalu membuahkan hal-hal yang jahat, Bapak Ibu. Ya, Kejadian ayat 6 ayat 5 berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Bapa tahu itu. Dan kecenderungan hati manusia itu membuahkan hal-hal yang jahat, Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan berkata di Amsal
jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan banyak sekali berbicara tentang hati, Bapak Ibu. Ya. Di Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak Ibu Saudara, hati kita yang tahu itu hanya kita sama Tuhan. Orang terdekat kita belum tentu tahu. Dan kecenderungan hati manusia itu selalu membuahkan hal-hal yang tidak baik. Makanya kita perlu penasehat. Supaya apa? Supaya hati kita diluruskan lagi kepada firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hati kita dikalibrasi kembali kepada firman. Kita butuh penasehat, Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu kecenderungan hati kita. Tuhan ajarin saya, Bapak Ibu, tentang mengampuni. Tentang hati. Waktu Yesus mau memilih murid-muridnya, Yesus tahu nggak Bapak Ibu, ketika Yesus mau memilih Yudas, bahwa Yudas itu yang akan mengkhianati dia. Tahu Bapak Ibu? Yesus tahu nggak? Tahu. Tapi Yesus nggak pernah cerita kepada 11 muridnya. Yesus nggak pernah ceritain itu. Petrus, Pet, tahu nggak? Besok ada yang mengkhianatin aku loh. Yudas namanya. Yesus nggak ceritain itu kepada 11 muridnya. Yesus tidak ceritakan jeleknya Yudas. 3,5 tahun loh Bapak Ibu. Sampai di akhir Yesus mau disalib baru murid-muridnya tahu. Yesus ngerti loh. Yudas ini orang yang bakal mengkhianati dia. Tapi Yesus nggak pernah ceritakan itu kepada siapapun. Saya benar-benar bisa belajar melihat hati Yesus yang sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu, ketika kita disakiti, 3,5 menit, sak gereja tahu semua Bapak Ibu. Ojo ngomong sopo-sopo ya kok Ivan ya. Kayak ki wong ngene-ngene iki lho kok Ivan. Ketemu Mas Irwan podo. Mas Irwan ojo ngomong sopo-sopo ya. Kabeh diomongi. Ojo ngomong sopo-sopo. Akhirnya Mas Irwan sama Ko Ivan ketemu. Kowe ngerti rak sing diomongke sani? Apa? Ojo ngomong sopo-sopo ya. Akhirnya mereka bertemu dan jadilah Komsel dengan nama Ojo ngomong sopo-sopo. Ya banyak orang ketika disakiti, ketika dilukai, selalu menceritakan hal-hal yang buruk kepada orang lain. Di sini Yesus mengajari saya pribadi, mengajari kita bagaimana kita punya standar untuk mengampuni orang lain. Ya salah satu tandanya ketika kita mengampuni orang lain, kita tidak akan membicarakan buruknya dia kepada orang lain, Bapak Ibu. Ya itu salah satu tandanya kita sudah mengampuni. Kita nggak akan ngomongin buruknya orang itu. Yesus tahu kecenderungan hati kita. Bapak ngerti. Makanya Bapak bilang jaga hatimu. Ini loh ada penasehat yang ajaib. Jaga hati kita. Dan Tuhan mau setiap hari hidup kita selalu diselaraskan. Hati kita selalu diselaraskan pada firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa kita butuh penasehat? Ini Bapak Ibu. Karena adanya nasihat dari orang fasik.
Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita itu selalu ada dua nasihat. Nasihat yang benar dan nasihat yang gak benar. Selalu ada. Nasihat orang fasik ini selalu ada di sekitar kita. Ya, orang fasik itu orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang hidupnya di luar firman Tuhan. Selalu ada nasihat-nasihat di mana nasihat itu melenceng dari firman. Selalu ada, Bapak Ibu. Bapak tahu itu. Karena kita sudah hidup di dunia yang jatuh di dalam dosa. Akan selalu ada nasihat orang fasik. Makanya Bapak beri ini ada penasehat yang ajaib. Ya, ketika orang punya masalah, ya ceritanya dapat solusi yang benar apa yang enggak. Ya, ketika orang sakit hati, cerita di tempat yang keliru, ya jadi kompor di mana-mana. Nasihatnya seperti apa? Ya, selalu ada. Dan itu pilihannya ada di tangan kita, Bapak Ibu. Pilihannya ada di tangan kita. Kita mau dengar nasihat siapa? Ketika suami istri bertengkar, ya ceritanya di tempat yang tepat apa enggak? Ya, bojoku kayak gini, pegat wae. Nah, itu ceritanya di tempat yang salah. Ya. Bojoku nek turu ngorok sumpeli bantal. Wah, ayo cerita. Ya, kita perlu satu tempat, satu komunitas yang tempat di mana kita bisa menceritakan dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Istri yang bijak itu bisa menenangkan suaminya ketika suaminya sedang emosi. Itu istri yang bijak. Istri yang tidak bijak itu bisa membuat suaminya emosi di saat suaminya tenang. Bapak-bapak lihat, istrimu ada yang tipe yang mana? Membuat suami tenang apa membuat suami emosi? Ya Bapak Ibu, kita selalu ada nasihat-nasihat di sekitar kita. Makanya Tuhan itu adalah penasehat yang ajaib. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita butuh penasehat? Karena manusia memiliki kecenderungan untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini kecenderungan kita Bapak Ibu. Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Ia tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Bapak Ibu, ini kecenderungan manusia. Manusia mempunyai kecenderungan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan iblis tahu itu Bapak Ibu. Makanya iblis itu akan membuat manusia mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena ketika manusia mengandalkan, orang percaya mengandalkan kekuatannya sendiri, ini yang akan terjadi. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Gak akan ngalami datangnya keadaan baik loh. Makanya si jahat berusaha membuat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena di ayat berikutnya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang mengandalkan Tuhan Bapak Ibu? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Yesus sebagai penasehat yang ajaib. Di dalam kehidupan kita, di dalam kita hidup di dunia ini, kita pasti mengalami tantangan-tantangan, Bapak Ibu. Ya, dunia berkata tahun depan tahun yang penuh tantangan, tahun krisis. Kalau yang namanya krisis, mau orang benar, mau orang gak benar, semua pasti ngalamin, Bapak Ibu. Pasti ngalamin. Ya. Ketika ada krisis, orang benar ngalamin gak? Ngalamin pasti. Tapi ada satu kebenaran yang mesti kita tahu, Bapak Ibu. Waktu Mesir di bawah kepemimpinan Yusuf, ya, Tuhan menyatakan hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Sebelum Mesir mengalami 7 tahun kekeringan, 7 tahun kelaparan, apa yang terjadi? Mesir mengalami 7 tahun kelimpahan dulu, Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada Yusuf di situ. Karena ada apa? Ada Yusuf yang mengandalkan Tuhan di situ. Krisisnya tetap terjadi. Bahkan bangsa Israel ikut mengalami krisisnya. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan di bawah kepemimpinan Yusuf, Bapak Ibu. Sebelum terjadi 7 tahun kekeringan, Tuhan membuat apa? 7 tahun kelimpahan. Di dalam kehidupan kita, saya percaya ke depan mungkin ada krisis, ke depan terjadi hal-hal yang tidak baik. Tapi saya percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Makanya kita perlu hikmat dalam kita mengelola, Bapak Ibu. Makanya kita perlu hikmat dalam kita mengatur keuangan kita. Ketika kita diberkati Tuhan, ingat Bapak Ibu, kita adalah seorang pengelola. Tuhan, berkat ini diatur kemana? Mulai ambil pos-pos alokasi-alokasi buat masa depan anak-anak. Buat hari tua kita. Bapak Ibu yang pegawai negeri bisa dapat pensiunan. Bapak Ibu yang bukan pegawai negeri mau dapat pensiunan dari mana? I care? Enggak, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu menunggu pensiunan dari I care? Tentu enggak. Mulai siapin dari sekarang. Ini buat hari tua. Ini buat dolan. Mulai siapin Bapak Ibu, mulai atur, minta hikmat sama Tuhan. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, mau ada krisis di depan, mau ada tantangan apapun di depan, Tuhan pelihara kita, Bapak Ibu. Tuhan persiapkan kita dari sekarang. Apa yang akan terjadi di 2025 kita nggak tahu. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak khawatir dalam tahun kering. Daunnya tetap hijau. Tidak berhenti menghasilkan buah, Bapak Ibu. Itu mengapa kita perlu penasihat. Yang berikutnya Bapak Ibu, mengapa sih Yesus disebut penasehat yang ajaib? Mengapa Yesus disebut sebagai penasehat yang ajaib? Yang pertama Bapak Ibu, Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Ya, 1 Samuel 2 ayat 3. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji.
Yesus yang kita sembah itu Yesus yang maha tahu. Yesus tahu masa lalu kita seperti apa. Yesus tahu perempuan Samaria yang punya 5 suami. Tahu. Karena apa? Yesus maha tahu. Yesus tahu apa yang akan terjadi di depan. Yesus ngerti. Yesus tahu apa yang akan terjadi sama Petrus. Di Lukas berkata, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yesus tahu apa yang akan terjadi sama Petrus. Sama Bapak Ibu, Yesus ngerti apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di akan datang. Yesus tahu itu. Makanya Yesus itu sebagai penasehat yang ajaib. Karena dia tahu segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yesus tahu. Yesus ngerti apa yang kita alami. Yang kedua, mengapa Yesus disebut sebagai penasehat yang ajaib buat kita? Yesus adalah imam besar yang agung. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita ia dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu apa yang kita alami. Yesus tahu kegagalan-kegagalan kita di masa lalu. Yesus ngerti. Yesus tahu mimpi-mimpi kita yang belum terjadi. Yesus tahu itu. Yesus ngerti kelemahan kita. Tuhan, aku gak kuat Tuhan. Masalahnya abot tenan Tuhan. Itu nek saya jadi Tuhan Bapak Ibu. Mulai saiki apa piye? Tak koni mentok malaikat. Tapi Tuhan kita gak seperti itu Bapak Ibu ya. Yesus tahu betul apa yang kita rasakan. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, Yesus peduli dengan semuanya itu. Yesus peduli sama hidup kita. Yesus tahu. Dan dia mau menolong kita Bapak Ibu. Karena apa? Dia imam besar yang agung. Yang ketiga, mengapa Yesus disebut penasehat yang ajaib? Yesus adalah sumber hikmat yang sempurna Bapak Ibu. Kolose 2 ayat 3 berkata, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Waktu saya baca ayat ini Bapak Ibu, kenapa tersembunyi? Kenapa ndelik? Berkata hikmatnya kok ndelik? Ayat ini berkata kenapa? Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Tersembunyi bukan berarti tidak dapat diakses Bapak Ibu Saudara. Ayat ini berkata mengapa hikmat ini tersembunyi? Karena hikmat ini hanya bisa ditemukan melalui hubungan kita dengan Yesus Bapak Ibu. Dunia tidak bisa melihat ini. Orang yang tidak mengenal Yesus tidak bisa melihat ini Bapak Ibu. Dunia yang tidak tahu, tidak mengenal Yesus tidak bisa mengerti hikmat yang Tuhan berikan. Tidak bisa. 1 Korintus 1 ayat 18 itu berbicara tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kita ini orang-orang yang beruntung Bapak Ibu. Kita bisa mengakses Yesus kapanpun. Kita bisa mengakses hikmat, pengetahuan kapanpun waktunya. Yesus itu berharga buat kita. Yang keempat,
Mengapa Yesus disebut penasihat yang ajaib? Karena Yesus adalah sumber damai sejahtera kita. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Yesus adalah sumber damai sejahtera kita. Damai itu bukan berarti gak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Damai itu bukan berarti tidak adanya masalah dan tantangan. Kedamaian itu karena kita menaruh percaya kepada Tuhan. Tantangannya ada, masalahnya ada. Tapi kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Itu yang membuat kita damai sejahtera Bapak Ibu. Mungkin tantangan yang kita hadapi, Tuhan kok gak kelar-kelar. Kapan selesainya? Rampungnya kapan Tuhan masalah ini Tuhan? Matius 7 ayat 20 itu, iman yang besar adalah iman yang memindahkan gunung. Itu iman yang besar Bapak Ibu. Tapi ada satu lagi, iman yang benar. Iman yang benar itu iman yang tetap percaya meskipun gunungnya belum pindah Bapak Ibu. Kita mesti punya dua iman ini. Iman yang besar dan iman yang benar. Iman yang besar, iman yang memindahkan gunung. Iman yang benar, iman yang terus tetap percaya meskipun gunungnya belum pindah. Hati kita mesti bergantung sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Tuhan, aku percaya tantangan ini akan selesai. Tuhan, aku percaya. Itu iman yang benar Bapak Ibu. Bagaimana Yesus menjadi penasihat yang ajaib dalam kehidupan kita? Bagaimana Yesus menjadi penasihat yang ajaib dalam hidup kita? Yang pertama, bangun hubungan dengan Yesus. Gak ada cara yang lain Bapak Ibu. Ini satu-satunya cara. Bangun hubungan dalam apa? Doa kita. Dalam hubungan pribadi kita sama Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Di dalam doa-doa kita, Tuhan, beri aku hikmat hari ini Tuhan. Makanya setiap hari kita perlu berdoa membangun hubungan sama Tuhan. Kita gak ngerti tantangan apa yang akan terjadi dalam hidup kita setiap hari Bapak Ibu. Gak tahu. Sebelum kita memulai hari kita, serahkan hidup kita. Minta hikmat, minta pimpinan Tuhan setiap hari. Tuhan, beri aku hikmat hari ini. Dalam aku mengambil keputusan-keputusan, Tuhan kasih aku hikmat. Bangun hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana menjadikan Yesus penasihat dalam hidup kita? Dengan baca dan renungkan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu yang menuntun langkah-langkah kita Bapak Ibu. Firman Tuhan itu yang menerangi jalan kita. Firman Tuhan itu yang menuntun kita. Makanya hidup kita mesti penuh sama firman. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil Bapak Ibu Saudara. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Karena firman itu yang akan jadi pegangan buat kita. Ketika hati kita gak benar,
Firman itu yang meluruskan kita. Kita diingatkan sama firman. Kita mesti bergantung sama Tuhan Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana Yesus menjadi penasihat yang ajaib dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang akan mengajar dan mengingatkan kita. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau kita nggak pernah baca firman, kita nggak ngerti apa yang mau diingetin Bapak Ibu. Nggak ada yang diingetin. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Makanya hidup kita mesti penuh firman. Isi pikiran-pikiran kita dengan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kita. Saya percaya dalam kehidupan kita pasti pernah, mungkin sering diingetin sama Roh Kudus sama firman, terhadap firman Tuhan. Ya ketika kita melakukan hal yang gak benar, ketika pikiran kita gak benar, ketika sikap hati kita gak betul, Roh Kudus ingetin, firman Tuhan berkata seperti ini. Firman Tuhan berkata seperti ini. Roh Kudus ingetin firman Tuhan. Saya percaya di dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan selalu menolong. Amin Bapak Ibu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Bapa dalam hidup kita. Bapa memberikan Yesus sebagai penasihat yang ajaib. Untuk membimbing, menuntun, memberi arahan untuk kita. Supaya apa Bapak Ibu? Hidup kita berkemenangan setiap hari. Amin. Mari Bapak Ibu, bangun hubungan sama Tuhan. Baca firman. Renungkan firman. Dan Roh Kudus yang akan menuntun. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan kebenaran. Saya undang pemain musik. Singar boleh maju ke depan. Mari kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025. Tapi firman Tuhan siang hari ini berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya diberkati. Andalkan Yesus sebagai penasihat yang ajaib. Ketika ada tantangan, cari Tuhan. Tuhan, apa kata Tuhan? Ketika menghadapi situasi yang sulit, cari Tuhan. Tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau nih? Tuhan, keputusan apa yang harus aku ambil? Tuhan, beri aku hikmat. Ketika ada persoalan, cari Tuhan, tanya Tuhan. Tuhan, apa kata firman-Mu dari tantangan yang aku hadapi? Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Apapun yang akan terjadi di hari ke depan,
Yesus tetap menyertai kita Bapak Ibu. Jalanmu tak terselambi oleh setiap hati kami. Percaya, Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, Heran dan besar bagiku Tuhan. heran dan besar bagiku. Amin. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ibu Gembala akan berdoa buat kita. Selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan meteraikan firman-Mu di tempat terbaik dalam hidup kami. Kami sangat membutuhkan Engkau. Engkau bukan saja penasehat, tetapi Engkau penasehat ajaib. Wonderful Counselor. Daripada mula kami memperoleh nasihat melampaui pengetahuan dan pengertian kami. Ajar kami untuk bergantung kepadamu, untuk memelihara perintah dan ketetapan firman-Mu. Kami mencintai firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu. Kau menambah-nambahkan kasih karunia-Mu dalam hidupnya dan pelayanannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Firman yang menguatkan kita semua untuk memasuki tahun yang baru. Amin. Pada siang hari ini mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Adakah yang baru pertama kali hadir? Tidak ada ya. Oke, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan ditayangkan melalui layar LCD.
Demikianlah info-info yang dapat kita simak. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk siang hari ini. Engkau sungguh luar biasa buat kami Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang menyediakan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk menabur benih Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan melipat gandakan setiap benih yang kami tabur. Kami memberikan dengan penuh sukacita, dan biarlah setiap persembahan kami ini Tuhan boleh memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala puji dan hormat hanya kepadamu Tuhan. Amin. Ada saatnya kami melakukan segala aktivitas kami. Ada saatnya kami duduk diam di bawah kaki Tuhan. Terima kasih untuk hadirat dan lawatan-Mu Tuhan pada siang hari ini. Amin. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Sani. Amin. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Teguhkan kami Tuhan, agar di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh melakukan firman-Mu. Bapa yang ada di surga, bersama dengan umat-Mu pada siang hari ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan telah melawat bangsa ini. Kiranya Tuhan turut bekerja di semua pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Sehingga apapun yang menjadi keputusan bagi mereka Tuhan untuk rakyat ini, itu adalah semua Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka. Bapa yang ada di surga, sebentar kami hendak meninggalkan tempat ini. Kami
percaya Tuhan Engkau tetap melindungi kami. Sampaikan kami di rumah kami masing-masing. Luputkanlah kami dari kelalaian diri kami sendiri atau orang lain. Karena kami tidak dapat melindungi diri kami sendiri Ya, Tuhan. tanpa Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami juga menyerahkan hari-hari kami ke depan di dalam tangan penyertaan Tuhan. Tuntun kami Tuhan, agar kami tetap selalu setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin. Oh iya, saya main lagi ya, sore.